Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompeten. Selamat malam Merdeka. Baik, pemirsa Sentral Butuan Bang Fuful yang ada di mana saja, pada malam hari ini untuk podcast malam ke-9, saya kedatangan tamu yang kami undang. Beliau adalah Bapak Laude Darussalam Esos MSI. Sehari-hari sebagai ASN Kota Bau-Bau, dan beliau menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Bau-Bau dan PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Baik, pada malam hari ini sebagai tema kita, karena beliau sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tentunya yang kita bahas adalah tentang stunting ya. Stunting ini luar biasa. Stunting ini sudah menasional ya, artinya sudah berakar ya di daerah mana saja di Indonesia ini. Namun untuk Kota Bau-Bau, kami mungkin meminta penjelasan kepada Pak Kadis tentang stunting ini bagaimana. Kalau masyarakat umum, stunting itu cuma mengetahui bahwa anak-anak yang kekurangan gizi ya, tapi mungkin ada syarat-syarat, ada kriteria yang disebut stunting itu bagaimana. Karena masyarakat juga awam kadang-kadang melihat kalau tubuhnya kecil, berat badannya ringan, itu langsung memvonis bahwa anak ini stunting. Ya baik, pertama bagaimana kabarnya Pak Kadis? Baik, alhamdulillah. Oke, saya lebih akrab panggil Bang Darus Ya, atau siap. Bang Darus ya? Ya. Oke. Ya, Bang Darus, mungkin kita bisa menjelaskan, pertama adalah tupoksi atau tata kerja dulu, mungkin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, supaya masyarakat tahu bagaimana tata kerja sebenarnya dinas ini, PP dan KB. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, baik. Terima kasih Bang Fuful. Saya pada saat ini seperti yang disebutkan oleh host tadi, Bang Fuful, saya sebagai Asisten Administrasi Sekda Kota Bau-Bau, saat ini juga Wali Kota Bau-Bau memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi pelaksana tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPKB. ya, PPKB. Oke. Nah, Dinas PPKB saat ini Kota Bau-Bau karena kosongnya Ya. kemarin almarhum. Nah, satu pertanyaan yang menarik tadi, apa sih yang tugas pokoknya? Ya. Ya, jadi tugas pokok dari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan tentunya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi sekali lagi tugas pokoknya itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, ya, Ya. di bidang penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, ya, dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan daerah di kabupaten kota. Itu tugas pokoknya. Ya. Bisa Nah, dijelaskan Pak? ya. Ya. Nah, tugas fungsi ini, tupoksi ini, salah satu tugas yang ada kami di KD sekarang ini ada 3 bidang yang ada dalam satu sekretariat, dipimpin oleh sekretaris, dan ada bidang KB, bidang keluarga berencana, Oke. kemudian ada bidang KS atau kesejahteraan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bidang Dalduk, pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk. Ya, pengendalian penduduk. Nah, ketiga bidang ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas tadi yang saya sebutkan sesuai dengan tugas pokoknya tadi. Oke. Ya,
untuk bidang KB itu tentu memberikan pelayanan tentang keluarga berencana dengan program yang telah ditentukan dari pusat, bahwa keluarga berencana itu kalau dulu kita masih kenal dengan jargon 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ya, 2 anak cukup. Sekarang itu kita berbicara tentang bagaimana merencanakan sebuah keluarga. Sehingga jargon atau tagline dari kami sekarang ini adalah berencana itu keren. Berencana itu Berencana keren. itu keren. Berencana itu keren. Ya, jadi kita merencanakan sebuah keluarga, bukan kemudian seperti kemarin-kemarin membatasi 2 anak cukup. ya 2 anak cukup seperti itu Ya. dulu ya Bang. Kalau kita dulu masih Ya. ada 2 anak cukup. Nah sekarang itu kita berbicara tentang merencanakan sebuah keluarga. Nah bagaimana itu merencanakan sebuah keluarga? Merencanakan sebuah keluarga tentunya adalah bagaimana kemudian kita merencanakan kapan menikah, kapan punya anak, kemudian kapan anak itu umur berapa kemudian kita rencanakan lagi. Jangan kemudian masih remaja sudah berpikir tidak ada perencanaan untuk menikah. Jadi usia pernikahan itu kita sudah batasi, sudah ada. Ya, kita sosialisasikan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi kita mulai merencanakan seperti itu. Kemudian direncanakan Catin ini sekarang namanya Catin. Catin itu adalah calon pengantin. Cantik. Ya Catin. Calon Nah, pengantin. ya Catin. Calon pengantin itu kita harus beri pemahaman Edukasi, kemudian bagaimana ya, merencanakan keluarga, membentuk sebuah keluarga. Kapan dia punya anak? Setelah punya anak, kemudian dia harus merencanakan untuk anak keduanya umur di berapa. Oh. Gitu. Ya. Jadi kita memberikan pemahaman seperti itu. Itu tugas di bidang keluarga berencana. Oke. Kemudian ada bidang KS yang tentu mengenai tentang kesejahteraan keluarga yang ada di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan keluarga, maka tidak akan lepas dari persoalan kesehatan yang ada di dalamnya, karena sejahtera itu identik dengan sehat. Kemudian bagaimana kemudian anak-anak itu di dalamnya adalah tidak sehat, tidak stunting, karena ini lagi titik fokusnya di situ Ya, ya. nanti stunting kita bahas. Jadi kita bicara dulu yang Nah, kerja. Jadi KS ya, itu adalah kerja. keluarga sejahtera. Bagaimana kita menciptakan sebuah keluarga itu menjadi sejahtera dan lebih baik. Tentu masih sekali kaitannya. Ketika mau sejahtera, maka harus direncanakan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan itu harus dicapai dengan penuh perencanaannya. Makanya kita dari KB itu selalu berencana itu keren. Keren. Ya. Jadi Kemudian ya, selalu ada keterkaitan antar bidang. ya, bagaimana jelas. kita merencanakan sebuah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bidang pengendalian penduduk atau DALDUK. Nah, pengendalian penduduk itu masuk salah satu kegiatannya adalah bagaimana pencatatan keluarga sejahtera, keluarga prasejahtera yang ada di Kota Bobau. Kita mengendalikan penduduk karena kalau tidak dikendalikan penduduk itu tahun ke depan itu akan lebih banyak penduduk. Lebih Kalau tidak bisa diatasi persoalan kependudukan ini, itu akan menjadi beban. Jadi makanya di pengendalian di situ pentingnya kita pengendalian penduduk ya, pengendalian penduduk. Jadi kita berusaha agar kemudian bagaimana penduduk kita itu bisa terkendalikan. Makanya tadi berkaitan lagi dengan bidang KB tadi. Oke. Luar biasa. Ya. Bang Darus, tentunya ini kan dinas PP dan KB ini tidak berbuat sendiri. Iya betul. Karena dalam nomenklatur kedinasan di kota maupun kabupaten itu tentunya pasti ada mitra ya. Mitra ya. Karena saya lihat juga Capil juga turut terlibat juga ini. Ya. Kemudian pemberdayaan perempuan ya. dan perlindungan anak. Ya, bisa dijelaskan untuk tata kerja mitra koordinasinya. Jadi beberapa mitra yang menjadi mitra kerja kami di PPKB seperti di bidang KB ya. Tentu mitra kami adalah dengan bidan. Ya. Mitra kami dengan bidan. Jadi kami ini tidak bisa bergerak sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, kami tidak akan bisa bergerak sendiri untuk bagaimana memberikan pelayanan KB sampai akar rumput atau garis paling bawah di puskesmas. Kita saat ini punya 17 vaskes ya, 17 fasilitas kesehatan yang ada, 21 vaskes ya, 21 vaskes dengan 17
12 puskesmas. Vaskes itu adalah fasilitas kesehatan di mana 21 vaskes ini, di fasilitas kesehatan itu masyarakat bisa memperoleh pelayanan KB yang ada di dalam, yang kami sudah bekerja sama. Dan saya ketika berada di PPKB saat ini juga membuka vaskes baru di Rumah Sakit Faga Husada. Kemudian bagaimana Faga Husada ini bisa memberikan pelayanan KB dan itu akan menjadi mitra kami, mitra kami dalam pemberian pelayanan KB yang ada di vaskes tadi. Nah, setiap vaskes itu kami ada bantuan ya, ada bantuan baik berupa obat KB, pil, alat kontrasepsi dan sejenisnya yang kami salurkan kepada vaskes. Jadi bikornya atau bidang koordinator ya, bikornya itu nanti minta alat kontrasepsinya di kami. Untuk di kami akan menyalurkan ke vaskes-vaskes yang tersedia. Itu mitra kerja kami. Salah satunya tadi kita bilang adalah dinas kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian dengan kepala-kepala puskesmas yang ada tentunya. Kalau kemudian juga tentu berkaitan juga dengan kependudukan dan catatan sipil, tentu itu juga menjadi mitra kami. Kemudian di luar itu kami bermitra dengan PKK juga. Bermitra dengan PKK. Baik. Baik Darus Ya. Bang Darus, cukup luar biasa ini informasi yang kami dapat. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tupoksi. Bang Darus sudah menjelaskan tentang mitra kerja dan tentunya inovasi-inovasi tadi semacam vaskes tadi yang bermitra di vaskes atau di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang stunting, Bang Darus. Ini stunting ini masyarakat tahu ya, sebagaimana disampaikan pertama tadi bahwa masyarakat tahu itu tidak mengetahui stunting itu. Namanya stunting tidak tahu. Hanya dia bilang kalau anaknya tidak cukup tingginya, kemudian berat badannya kurang, dia cuma katakan, saya punya anak ini kurang gizi gitu. Ya. Bisa mungkin Pak Kadis menjelaskan stunting ini bagaimana sebenarnya sampai terjadi stunting kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita ini. Silakan Pak Kadis. Ya, baik. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara stunting, kita tidak bicara menjudge anak yang kecil dan pendek itu stunting. Kita tidak bisa menjudge seperti itu. Gitu, ya, belum tentu karena banyak, jangan sampai ada faktor gennya. Memang dia gennya kecil atau kemudian dia pendek. Jangan, kita tidak menjudge itu. Tetapi kemudian pengertian stunting menurut WHO menurut WHO bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi gangguan dan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis. Gizi kronis ya. Dan infeksi berulang. Ya. Artinya ini definisi definisi dari WHO yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi kalau kita menarik garis yang ada di situ itu akibat kekurangan gizi kronis. Gizinya itu sudah tidak memenuhi standar gizi. Nah, untuk memulai gizi bagi anak itu di 1000 hari kelahiran. 1000 hari. Jadi dari kandungan sampai kemudian dia berusia 1000 hari. 1000 hari itu 1000 hari. Ya, 1000 hari itu kan 3 tahun ya, sekitar 3 tahun kan. Dari kandungan. Dari kandungan. Ya, dari 1000 hari kelahiran. Di situ harus perlu cakupan gizinya perlu dijaga. Nah, inilah kemudian yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Karena boleh jadi karena kesibukan dari orang tua, anak tidak terpenuhi gizinya. Boleh jadi keuangan ekonominya cukup, hanya karena budaya, maaf ya, karena zaman sekarang kita main HP, anak kita yang kita mau makan lagi sibuk HP, kita tidak kasih tahu, hanya kita kasih makan 1 sendok, merasa sudah kenyang, kita lepaskan. Nah itu, jadi harapan kita adalah bagaimana orang tua itu bisa mengawal anak kita di 1000 kelahirannya ini atau masa pertumbuhan emas. Karena ketika kita kehilangan di situ,
kita tidak lagi bisa mengintervensinya. Bahwa ya. Ya, jadi kita harus mengintervensi dari pertama dia lahir, kemudian sampai dia umur itu tadi, sampai di 1000 kelahiran itu kita harus intervensi. Bagaimana cakupan gizinya ibu hamil, dipenuhi ibunya. Kemudian sebelum hamil juga itu anak-anak remaja harus diberikan tambah darah. Jadi, nah ini tambah juga saya mau ya. sosialisasi kepada Tambah anak-anak darah remaja ya. Tablet tambah darah itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah anak perempuan nanti kekurangan gizi atau mereka itu anemi atau kekurangan darah. Oke. Sehingga itu ya. Ya karena memang kalau remaja putri ini kan ada menstruasi ya. Jadi kita harus lemah fisiknya kalau tidak. Lemah fisik. Ya jadi kita harus sosialisasikan. Jadi sejak dini. Ya betul. Nah itu sekali lagi jadi penyebab stunting ini memang ada indikator-indikator yang harus dipahami bersama bahwa beberapa faktor itu menjadi penting untuk kita lihat bersama. Kemarin kami dari KB setelah saya berada di PPKB lebih kurang 1 bulan, saya membuat kemarin kita program Bapak Asuh dan Bunda Asuh bagi keluarga yang beresiko stunting. Ya, kami juga diundang ya. Jadi, nah ini adalah merupakan sebuah terobosan. Kemudian kita Bapak Asuh dan Bunda Asuh ini akan ke keluarga yang berisiko stunting tadi. Ya. Untuk Bapak Asuh dan Bunda Asuh yang keluarga berisiko stunting, para OPD maupun instansi vertikal nanti kita akan kembangkan. Itu sebelum ke sana harus ketemu dengan kepala puskesmas atau gizi di puskesmas dan bidan. Ya, untuk kemudian berkunjung ke keluarga yang berisiko stunting karena kepala puskesmas, bidan dan gizi di puskesmas itulah yang mengetahui keluarga kita yang berisiko stunting. Ya, jangan sampai Bunda Asuh atau Bapak Asuh ini tidak tahu apa yang harus diberikan kepada keluarganya. Jadi kita sangat berharap. Angka stunting kita sekarang Bang Pul masih tinggi, 26%. Sehingga Bapak Wali Kota itu mewanti-wanti kita untuk menurunkan beberapa digit. Paling tidak di akhir tahun ini kita bisa turun 2 digit lah, atau 24 lah, atau kita hitungkan begitu ya. Sekarang ini kita ini daerah lokus stunting kita itu ada di 12 kelurahan ya. 12 kelurahan. Lokus stunting yang tercatat dan itu terkonfirmasi dari pusat. Jadi lokus stunting ini sebetulnya dari pusat yang menentukan bahwa Kota Bau itu lokus stuntingnya di sini yang berdasarkan laporan kesehatan. Nanti jadi dilihat pusat yang menentukan. Tahun sebelumnya kita 15 lokus stunting. Tahun 2022 ini kita tinggal 12 lokus stunting. Kita berdoa karena dengan begitu membaiknya intervensi pemerintah yang begitu banyak, mudah-mudahan di tahun 2024 lokus stunting kita itu berkurang. Oke Bang Darus, sebelum dilanjut Bang Darus, stunting ini kan ya tanda kutip kadang-kadang dikena keluarga yang miskin ya, mohon maaf ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang dikatakan tadi bahwa keluarga yang mempunyai kesejahteraan yang tinggi juga tidak menutup kemungkinan dia kena stunting juga. Ya betul, dengan keluarga yang maksudnya keluarga ekonomi mampu. Keluarga ekonomi mampu. Ya. Karena ini kan budaya. Rata-rata keluarga ekonomi yang tidak mampu. Ya. Jadi sekali lagi budaya kita saat ini membudayakan anak kita itu orang tua harus pandai menyiapkan makanan untuk putra putri tercintanya, anak-anaknya. Jangan kita membiarkan anak-anak kita itu bebas tidak makan pergi sekolah. Itu tadi saya bilang, orang tua ketika memberikan makan anaknya sambil main HP, sambil balas ini, jadi dia tidak memperhatikan anaknya. Padahal kalau kita berpikir keluarga yang cukup itu apa sih yang tidak ada di bau-bau, susu apa semua ada kan. Kita takutkan memang faktor kelengahan atau dari orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, yang memperhatikan makan secara teratur yang kepada anak-anak kita. Jadi kalau bisa anak-anak kita ke sekolah atau apa, kita memberikan sarapan, jangan biarkan dia jajan sebelum sarapan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Sebenarnya juga begini Pak Kadis, Bang Darus, kan ini masyarakat kita ini ada secara psikologis juga tidak memberikan informasi kepada pemerintah. Nah,
cara-cara kita pemerintah, cara-cara Pak Darus dan stafnya, bagaimana untuk mengetahui bahwa dia itu stunting? Karena ini masyarakat jujur ada yang tertutup informasi itu, ya. Strategi apa yang dilakukan Pak Kades untuk mengetahui? Tadi saya bilang ya, kita mengintervensinya dengan keluarga. Salah satu intervensi yang kita lakukan tadi kan Bapak asuh atau Bunda asuh tadi ya, supaya kemudian transparannya sudah ada, supaya itu juga kan belum tentu dia stunting masih beresiko. Oh, ya, mungkin beresiko. karena faktor gizi, faktor ini kita harus intervensi, ya kan? Ya. Di samping itu juga Bunda asuh dan ayah asuh tadi itu memberikan sosialisasi kepada keluarga, jadi kayak dinas tenaga kerja. Ya. Kalau turun itu ya kita informasikan bahaya stunting, mensosialisasikan tentang ini ya, kita mensosialisasikan. Nah, puskesmas, dokter kita di puskesmas dan gizi bidang-bidang kita itu sudah mengetahui gejala-gejala, kemudian apa yang harus diberikan, mereka sudah tahu semua. Gitu. Oke. Jadi masyarakat kita, petugas kita di lapangan baik itu kapus, puskesmas ataupun gizi di kecak puskesmas itu sudah mengetahui. Jadi Bapak Asuh yang seperti kami ini tetap akan koordinasi dengan ini, harus kerjasama. Ya. Karena mereka yang mengetahui. Setelah katakanlah kita sudah urus, kita sudah berikan gizi, ada standar tidak lagi berisiko stunting gitu. Artinya ketika dia berisiko stunting atau yang stunting memang jelas ada standar bahwa dia sudah pulih. Ya. Makanya kan kita mengintervensinya Bang Pul, kan tadi kita bilang tingginya kan belum tentu ya, saya bilang. Jadi kita harus mengintervensinya dengan memberikan makanan yang cukup gizi tambahan, tapi sekali lagi kita mengintervensinya lebih bagus itu di saat ibunya hamil. Di 1000 kelahiran itu. Karena begitu dia lahir, kan kasihan kalau ibunya anak yang dikandung begitu lahir dalam keadaan tidak normal. Jadi kita mengintervensinya dalam keadaan dia masih dalam kandungan, kita mengintervensi 1000 hari kelahiran. Kemudian setelah dia lahir, usahakan bayinya itu mendapatkan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Ya kan? Jangan sampai juga ibunya mau, tapi karena dia kekurangan gizi, ASINya tidak ada. Iya. Makanya kayak gitu kan. Jadi kita harus memang saat ini tugas kami sekarang ini stunting kita tidak lihat lagi dari anak, tapi bagaimana kemudian kita lihat dari ibu hamilnya. Ya betul. Jadi kita mengintervensinya dari situ. Dari pertama, makanya kita mengintervensinya dari catin calon pengantin. Kita sudah memberikan intervensi dari calon pengantin itu. Karena memang siklus kehidupan kami dari KB itu calon pengantin, anak dan remaja kami himpun dalam namanya ada bina keluarga remaja, bina keluarga anak dan bina keluarga balita. Bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Kemudian kami juga di KB itu di BKB itu atau di PPKB itu ada namanya PIK. Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja. Oke. Ya, PKRM. Jadi PIKR dan mahasiswa. Jadi kita bagaimana kemudian bisa mereka memahami untuk merencanakan sebuah keluarga yang bagus ke depannya. Iya, sebenarnya cukup lengkap ya, cukup lengkap sebenarnya. Makanya masyarakat ini luar biasa ini, perlu tahu ini. Mungkin Pak Bang Darus, ini panjang kalau kita bicara masalah stunting ini ya. Nanti bisa di sesi kedua ya. Siap. Sesi part 2 aja mungkin saya mengundang Pak Bang Darus untuk kembali menjelaskan, menginformasikan kepada masyarakat Kota Bau-Bau. Berikut Bang Darus, harapan dan pesan kepada masyarakat terhadap pelayanan publik, terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat kota di warga Kota Bau-Bau dimanapun berada, karena stunting ini adalah persoalan masa depan anak, karena anak ini adalah aset bangsa. Mereka lah yang akan menentukan masa depan bangsa ini ke depannya. Jadi mari kita menjadi orang tua yang bijak buat anak-anak kita. Jangan salah asuh dalam membesarkan anak-anak kita, dalam asuh tanda kutip. Tanda kutip, bagaimana memperhatikan anak-anak kita dengan baik dan benar. Mari bersama-sama untuk kita berkata serempak stop stunting. Bagaimana kita semua berkata stop stunting dengan segala upaya yang kita lakukan, agar anak-anak Kota Bau-Bau, anak-anak Indonesia ini tidak ada lagi yang sehat. Semua sehat
dan tidak ada lagi yang masuk dalam kategori stunting. Kemudian mungkin yang terakhir, masyarakat jangan menutup diri mungkin. Ya, masyarakat harus bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di setiap puskesmas yang ada, karena saat ini Kota Bau-Bau sudah tidak ada kecamatan dan kelurahan yang tidak ada puskesmasnya. Dokter-dokter kita sudah cukup, jadi manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Terima Darus kasih. sudah sempat hadir di sini. Dalam rangka semarak juga Dirgahayu RI ke-78, mungkin Bang Darus bisa menyampaikan ucapan Dirgahayu kepada masyarakat. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dimanapun Anda berada, pada saat ini kita berada di 78 tahun negeri kita merdeka. Untuk itu sekali lagi, mari terus melaju untuk Indonesia maju. Dan buat kita masyarakat Kota Bau-Bau, Tengkalamade, Bau-Bau Malapenas. Sekali lagi, mereka! Salam merdeka, mereka, Mereka! luar biasa. Terima kasih Bang Darus sudah Terima kasih, menyempatkan Bang waktu Pupul. di sini. Akhirnya kami keserahkan kepada pemirsa semua yang ada di Kota Bau-Bau dan sekitarnya melalui channel SBBF TV atau Sentral Buton Bang TV, Bang Pupul YouTube channel ya. Jangan lupa subscribe, like. Mungkin ada juga YouTube-nya Bang Darus ya. Jangan lupa juga subscribe. Subscribe channelnya Laode Darussalam 71. Luar biasa. Ini Boleh dah Bang lewat Darus. channelnya Bang Pupul ini kita minta maaf ya. Boleh ya? Oh, sila. Oh ya. Oke. Channelnya Bang Pupul dimanapun Anda berada pemirsanya. Ya. Sekali lagi saya Laode Darussalam mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, terutama yang kemarin mungkin sakit hati dengan saya, Oh, iya, sempat. terutama keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Ya. Bau-Bau dimanapun Anda berada. Sekali lagi tidak ada Ya. maksud untuk menjatuhkan atau menghina ataupun apa. Itu kemarin juga di akhirnya itu saya bilang ini cuma sekedar candaan dan guyonan. Tetapi sekali lagi pada kesempatan ini saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang tiada batas, karena juga manusia tiada salah hilafnya. Siapapun Oke. dia pasti karena yang sempurna itu hanya malaikat. Ya, Jadi sekali sepakat. lagi ya Ya. Istek. Jadi saya kira itu ya. Oke. Terima kasih Bang Pul. Sepakat. Ini ada Ya. pasukan-pasukan saya yang luar Oke. biasa di luar. Oke, terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. When there's no more hope is left in me,